Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartina, NIM 091058 0919016, Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidendri Rapang. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pembangunan pertanian dengan mata kuliah pengembangan produk agribisnis. 1. Paradigma pembangunan agribisnis. A. Pengertian pembangunan. Terkait dengan pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan prinsip dan pola dasar pemikirannya masing-masing. Secara lebih rinci, pengertian pembangunan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ginanjar Karastasmita 1994 memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Yang kedua yaitu pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya menurut Alexander 1994. Yang ketiga yaitu Portes 1909 mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Secara teoritis, pembangunan merupakan upaya untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga program-program pembangunan yang direncanakan senantiasa bersifat ide-ide pembaruan atau inovasi, baik yang berupa fisik maupun non-fisik. Teori-teori pembangunan ekonomi mengaitkan pertumbuhan pendapatan kotor nasional atau GNP dengan 4 faktor penting, yaitu 1. Akumulasi modal, yang kedua sumber-sumber daya baru, yang ketiga kemampuan teknologi, dan keempat pertambahan penduduk. B. Pengertian paradigma pembangunan. Kata paradigma dalam bahasa Inggris yaitu mengandung arti model, pola, atau contoh. Menurut Thomas S. Kuhn, paradigma adalah asumsi-asumsi teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai yang merupakan sumber hukum, metode, serta cara penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu pengetahuan tersebut. Sedangkan kata pembangunan dalam bahasa Inggris yaitu development menunjukkan adanya pertumbuhan, perluasan, atau ekspansi yang bertalian dengan keadaan yang harus digali dan yang harus dibangun agar tercapai kemajuan di masa yang akan datang. C. Perubahan paradigma pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian pada masa lampau yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Akibatnya, setelah hampir 4 dasawarsa pembangunan berlangsung, kondisi pertanian nasional masih dihadapkan pada berbagai masalah. Di antaranya yang pertama, menurunnya kesuburan dan produktivitas lahan. Yang kedua, berkurangnya daya dukung lingkungan. Yang ketiga, meningkatnya konversi lahan pertanian produktif. Yang keempat, meluasnya lahan kritis. Yang kelima, meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 6. Menurutnya nilai tukar, penghasilan, dan kesejahteraan petani. Yang ketujuh, meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di pedesaan. 8. Terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Yang kedua, Resentra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. Yang pertama, arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian. Kesembilan agenda prioritas nawacita 5 tahun ke depan adalah 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Yang kedua, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Yang keempat, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi.
bermartabat dan terpercaya. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Yang keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. Dan ke-9, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. B. Strategi Kementerian Pertanian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 strategi utama penguatan pembangunan pertanian untuk kedaulatan pangan atau P3KP sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan. Yang kedua, peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian. Yang ketiga, pengembangan dan perluasan logistik benih atau bibit, penguatan kelembagaan petani. Keempat, pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian. Kelima, pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi. 6. Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain 7 strategi utama, terdapat 9 strategi pendukung sebagai berikut. 1. Penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Kedua, peningkatan dukungan pertanian. 3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi. 4. Pelayanan informasi publik. 5. Pengolahan regulasi. 6. Pengolahan teknologi informasi dan komunikasi. 7. Pengolahan perencanaan. 8. Penataan dan penguatan organisasi. 9. Pengelolaan sistem pengawasan.